It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku mau ngasih tips bagaimana caranya mengepel lantai itu agar tidak bau amis. Nah, salah satu tips aku kalau misalkan ngepel biasanya menggunakan lap di kaki ya teman-teman, supaya cepet kering. Namun kali ini aku mau bikin alat pel berupa alas kaki yang aku buat sendiri ya teman-teman. Alat dan bahannya ini adalah sendal. Teman-teman bisa menggunakan sendal apa aja, pokoknya sendal yang biasa digunakan untuk di dalam ruangan. Nah, untuk bawahnya ini aku menggunakan lap. Lapnya itu lap cendol kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman juga bisa menggunakan handuk bekas, itu lebih menyerap. Nah, untuk menempelkannya aku menggunakan lem tembak. Nah, kalau misalkan nggak ada lem tembak, teman-teman juga bisa menggunakan double tip. Namun kalau double tip aku itu nggak tahu merekat atau enggak ya teman-teman. Kalau menggunakan lem tembak ini benar-benar bisa merekat. Nah, caranya gampang seperti yang teman-teman lihat tadi. Kita ukur dulu. Jadi satu lap itu bisa kita bikin 2 untuk sendal besar, kemudian 1 untuk sendal kecil. Nah, di sini aku mau 2, mau bikin 2 untuk aku dan juga untuk anak aku. Biasanya dia suka ikut-ikutan kalau aku ngepel. Jadi kan kalau misalkan kita ngepel langsung diinjek-injek sama kaki, biasanya suka ada tapaknya gitu ya teman-teman, bekasnya. Tapi kalau menggunakan yang seperti ini, insya Allah bakalan tambah cepat kering. Sebenarnya ini juga udah bisa langsung kita gunakan, tapi supaya lebih rapi maka aku lem mengikuti bentuk sendal itu sendiri. Jadi kelihatannya rapi dan nggak mudah copot. Di sini aku ditemani sama kedua anak aku ya teman-teman. Dia itu ngebantuin, lebih tepatnya lagi ngacauin, pokoknya segala sesuatunya dimain-main. Nah, sebenarnya pel kaki atau pel alas kaki ini udah banyak dijual di toko-toko online ya teman-teman. Aku nggak tahu harganya berapa, tapi aku mending bikin aja. Dan untuk teman-teman yang mau beli boleh aja ya. Tapi misalkan beli mahal di ongkir, biasanya kalau alas kakinya pasti murah ya teman-teman. Tapi kalau di ongkosnya di daerah-daerah tertentu kan mahal di ongkos. Banyak teman-teman aku yang ngeluh kayak gitu. Nah, kenapa nggak bikin sendiri aja seperti ini, lebih mudah. Dan bahan-bahannya juga nggak perlu ngikutin yang kayak di toko online yang pakai cendol gini ya, atau lap cendol kayak gini. Teman-teman bisa menggunakan lap yang ada di rumah, pakaian bekas juga bisa. Yang penting itu bisa menyerap. Untuk pemilihan sendal lebih bagusnya lagi sendal yang plastik seperti ini. Jadi ketika dicuci nantinya bakalan cepet kering karena ini tuh kan nempel, gak bisa dilepas pasang. Jadi kalau dicuci bareng sama sendal-sendalnya. Nah, ini di luar hujan ya teman-teman. Di tempat aku itu pagi-pagi misalkan gak hujan, nah udah duhur pasti ini hujan. Nah, kita rekatkan semuanya. Ini tidak terlalu rapi, tapi segini tuh udah lumayan ya teman-teman. Kalau misalkan males nyapu, kita juga bisa gunakan ini, pakai sendal ini ya teman-teman. Debu-debu itu pasti nempel. Nah, ngepel lantai itu kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari ya teman-teman. Setelah disapu pasti lantainya itu dipel. Nah, kadang-kadang setelah ngepel lantainya itu bukannya wangi, malah bau amis. Nah, bau amis itu disebabkan karena beberapa hal ya teman-teman. Di antaranya lapel atau kain pel yang kita gunakan itu nggak bersih dicucinya.
Nah, faktor yang selanjutnya adalah lantainya. Kalau misalkan lantainya itu penuh dengan makan makanan atau misalkan yang berlemak-lemak seperti susu yang tumpah ataupun telur, nah itu biasanya bakalan bau amis ya teman-teman, walaupun lapnya itu bersih, lap empelnya itu bersih. Lalu bagaimana cara ngepel supaya tidak bau amis, hasilnya bersih dan kinclong? Nah, yang pertama, kita itu harus selalu menjaga kebersihan dari kain pel itu sendiri. Jadi bau yang kurang sedap itu yang sudah aku ceritakan tadi bisa timbul dari kain pel yang kotor, waktu mencucinya itu tidak bersih. Nah, supaya kain pel itu selalu bersih, setelah kita gunakan harus langsung dibilas, kemudian dijemur sampai kering. Jadi pas selesai kita ngepel itu jangan dibiarkan dibiarkan begitu aja tergeletak di lantai ya teman-teman. Nah itu tuh bakalan tambah parah nanti kotornya, karena debu-debu bakalan nempel di situ. Selain itu juga karena kan bekas ngepel itu kan kotor, nah bakal cepet banget berkembang biaknya kuman-kuman di situ. Nanti kalau misalkan basah bakal menimbulkan bau yang kurang sedap. Nah, selanjutnya masih dari menjaga kebersihan kain pel itu sendiri, kita harus mencucinya itu secara teratur dengan deterjen ya teman-teman. Kalau aku sih biasanya menggunakan sabun cuci piring, karena sabun cuci piring itu bisa menghilangkan lemak-lemak. Biasa kalau udah ngepel kan pasti ada tumpahan minyak lah, susu lah, segala macam kayak gitu ya. Nah, untuk membersihkannya biasanya aku menggunakan sabun cuci piring. Nah, kemudian kain pel itu harus kita simpan. Disimpannya itu dengan cara digantung ya teman-teman, jangan digeletakkan begitu aja. Digantung di tempat penyimpanan. Usahakan tempat penyimpanannya itu yang kering ya, jangan sampai misalkan kalau hujan terkena air hujan. Nah, selanjutnya agar hasil ngepelnya itu bersih dan tidak bau amis, air yang kita gunakan juga harus benar-benar air bersih. Jadi jangan sekali-kali menggunakan air kotor untuk mengepel, apalagi air kotornya misalkan bekas cucian piring ya teman-teman, itu otomatis bakalan bau amis. Nah, kita gunakan yang bersih, pokoknya yang masih baru. Nah, kalau aku cara mencucinya seperti ini, kain pel, pokoknya sebelum digunakan kain pelnya itu aku kasih sabun cuci piring. Sabun cuci piring ini untuk membersihkan lemak-lemak, kemudian aku kasih cuka. Cuka makan ini juga bisa bikin kain pel kita itu tambah keset ya teman-teman. Selain tambah keset, nantinya juga pas digunakan untuk pel itu bakal menghilangkan bau, terutama bau amis. Nah, yang selanjutnya agar hasil ngepel kita itu bersih kinclong, nggak berbau asem atau nggak berbau amis, maka ember yang kita gunakan juga harus benar-benar ember yang bersih. Jadi ember yang kering, yang bersih. Ember juga kan kadang-kadang kotor ya teman-teman, ada bekas cucian, misalkan terutama bekas cucian piring. Nah, kalau aku sendiri memang selalu menggunakan ember yang bersih. Nah, biasanya kalau ngepelnya mau cepat kering, aku gunakan di kaki ini alas yang seperti ini ya teman-teman. Tapi sekarang nggak lagi, karena aku udah bikin alas kaki yang untuk ngepel. Jadi ini kita bisa kayak pakai sendal biasa gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Untuk menghasilkan hasil pelan kita itu yang bersih, kinclong, kemudian nggak bau amis, kita juga harus ngepel lantai itu menyesuaikan ya teman-teman. Kalau misalkan keramik itu nggak terlalu susah kalau untuk keramik, tapi ada kan yang rumahnya pakai marmer atau misalkan pakai vinil rumahnya.
Nah, kalau yang pakai vinil memang lebih bagus lagi menurut aku di empelnya itu empel yang jongkok itu ya. Jadi biar cepet kering. Nah, kalau empel granit seperti ini hampir sama cara ngepelnya itu dengan keramik. Nah, dalam ngepel lantai juga harus benar-benar ini ya teman-teman, jangan sampai tidak menggunakan alas kaki seperti yang aku buat ini tapi maju ke depan. Sebaiknya mundur ke belakang kalau ngepel yang benar itu. Tapi kalau kita menggunakan kain pel alas kaki ini bisa maju juga ya. Nah, aku coba seperti ini untuk membersihkannya. Jadi ini tuh benar-benar cepat kering. Nah, untuk mendapatkan hasil yang benar-benar kinclong, kita juga harus melihat bagaimana caranya ngepel lantai. Kalau aku sendiri ngepel itu satu garis, kemudian dalam posisi kayak memutar-mutar gitu ya, supaya semuanya dapat. Kalau misalkan dicucinya menggunakan cuka makan, itu tidak harus menggunakan pembersih lantai atau pewangi lantai lagi, karena ini juga udah sangat bersih. Kalau menurut aku pewangi lantai itu atau pembersih lantai itu pas digunakan aja wangi, tapi setelah itu lama-lama bakalan menghilang ya teman-teman wanginya. Selain menggunakan atau dicuci dengan cuka, kain pel ini juga bisa kita cuci dengan menggunakan air panas. Air panas itu sendiri bisa untuk menghilangkan atau mengangkat lemak-lemak yang ada di dalam keramik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan keramiknya itu kena tumpahan telur, itu biasanya yang jadi masalah. Bau amisnya bisa kemana-mana. Jadi untuk ngepelnya itu kita pisahkan alat pelnya. Bila perlu kita mengepelnya itu dengan tangan, jadi tidak menggunakan kain pel yang seperti ini. Untuk bagian yang terkena telur saja ya teman-teman, itu harus dipisahkan supaya tidak malah kemana-mana gitu baunya. Nah, caranya kalau misalkan ada tumpahan telur, kita bersihkan dulu tumpahan telurnya dengan menggunakan elap sampai bersih, sampai nggak ada tumpahan telurnya. Setelah itu kasih sabun cuci piring. Nah, itu yang kedua kali dielap seperti biasa ngelapnya. Setelah itu dielap lagi dengan air hangat. Nah, kemudian baru yang terakhir dipel. Insya Allah dengan cara yang seperti itu bisa bersih ya teman-teman. Kalau misalkan punya jeruk itu lebih bagus, jeruknya bisa ditaburin ke yang bekas telur tadi ya. Nah, kalau misalkan ada tumpahan minyak, untuk menghilangkannya teman-teman itu bisa membersihkan. Nah, minyaknya itu bisa kita bersihkan, jangan dielap, tapi kita kasih tepung terigu supaya nanti minyaknya itu pindah ke tepung terigu ya teman-teman. Nah, dengan cara seperti itu keramiknya itu nggak bakalan lengket, nggak bakalan berminyak juga. Nah, setelah itu bisa dipel dengan menggunakan air hangat ataupun pelan yang udah dibersihkan dengan cuka ya, dicucinya itu. Nah, menurut pengalaman aku, kalau misalkan mencuci kain pel dengan ditambahin cuka, itu hasilnya benar-benar bersih. Kain pelnya itu keset, hasilnya juga di keramik itu benar-benar bersih. Nah, ini dia teman-teman, setelah rumah aku dipel, terlihat kinclong ya keramiknya. Dan ini sama sekali gak ada licin, pokoknya keset.
Ibu rumah tangga yang punya anak-anak kecil patut dicoba tipsnya ya, supaya keramiknya itu keset dan juga bersih. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.